Topik pertama yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kita sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah mempersiapkan dengan topik atau bab ketujuh dari mata kuliah eh, doktrin keselamatan atau soteriologi dengan tema aspek-aspek keselamatan dan bagaimana kita mempergunakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada Tuhan kepada kita, ya, selama kita hidup di dunia ini. Nah, ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dalam pelajaran ini kita akan diberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengajaran keselamatan yang sepenuhnya kita dapatkan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yang artinya keselamatan itu kita tidak pernah dapatkan karena usaha kita, karena kerja keras kita. Atau dalam istilah lain sering saya katakan, Tuhan Yesus mau turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia dan hidup seperti manusia di dunia fana ini. Bukan karena permohonan kita. Apalagi karena doa kita. Apalagi karena seruan kita. Belum lagi, bukan juga karena perbuatan baik kita. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bukan karena usaha kita. Tapi karena gagasan, prakarsa, dan juga ya keproaktifan daripada Allah itu sendiri. Karena dia memiliki kemurahan hati. Ya, yang begitu luar biasa. Mengasihi kita, mencintai kita. Maka dia rela lahir ke dunia ini mengalami berbagai penderitaan. Nah, penderitaan dan kematian serta kebangkitan Kristus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu menghasilkan keselamatan bagi kita orang berdosa. Artinya begini Bapak Ibu, Yesus lahir, mati, dan bangkit, itu sudah Yesus tuntaskan, itu sudah selesai Yesus lakukan. Ya, nggak ada lagi yang perlu kita perdebatkan tentang itu. Nggak ada lagi yang perlu kita pertanyakan. Apalagi kita persoalkan tentang semua totalitas pengorbanan Yesus itu. Semuanya sudah tuntas. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berarti ya kita cukup dengan berpangku tangan. Enggak. Tidak berarti hanya sekedar kita menjadi tahu Yesus itu mati ya dan dibangkitkan. Lalu otomatis kita langsung diselamatkan. Tidak begitu Bapak Ibu. Walaupun kita tahu, ada banyak orang Kristen memahami. Yang penting saya sudah tahu Yesus itu lahir, mati, dan bagi. Ya udah selesai. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun lagi yang perlu saya lakukan sebagai respon terhadap kematian dan kebangkitan Kristus. Yang penting udah tahu lah. Yesus itu mati untuk mengampuni dosa. Selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat kita belajar minggu yang lalu. Ya, ada tiga pandangan teologi ya. Sebenarnya Bapak Ibu belum lupa ya. 3 minggu yang lalu kita membahas ada tiga pandangan teologi yang sangat terkenal dan juga populer. Dan tiga pandangan itu mempengaruhi ya, pola pikir orang Kristen di dunia ini. Bapak Ibu masih ingat pandangan yang pertama adalah pandangan Lutheran. Ya, sama juga dengan pandangan Calvinisme yang mengatakan ya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib sudah cukup selesai untuk mengampuni dosa kita. Setuju kita dengan itu? Tidak ada yang kita persoalkan tentang pernyataan itu. Tetapi jangan lupa, pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, itu masih perlu juga kita responi. Inilah yang ditambahkan di dalam pandangan teologi Armenian yang mengatakan, oke, Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk kita. Tapi pandangan Armenian mengatakan, kita masih juga punya apa? Punya kontribusi supaya dampak kematian dan kebangkitan Kristus itu sampai kepada kita. Maka pandangan Armenian mengatakan, kita perlu iman. Artinya apa? Kita perlu bertanya. Ya.
Mengakui dosa dan kesalahan kita, lalu kita buka hati dan pikiran kita, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi. Ini pandangan Armenia. Dan saya kira ini pandangan ini benar. Artinya apa? Yesus memang sudah tuntas menyelesaikan karya pekerjaannya mati dan bangkit lebih dari 2000 tahun yang. Tetapi tanpa respon, tanpa pengakuan bahwa Yesus mati karena dosa kita, Yesus bangkit untuk membangkitkan kita kemudian di kemudian hari. Tanpa itu Bapak Ibu, kemudian kebangkitan Kristus tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Tidak bermakna signifikan bagi orang Kristen yang hanya tahu Yesus mati dan bangkit. Kecuali dia juga mengimani, dia juga percaya, dan dia juga bertobat bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa dan inilah nanti akan banyak kita diskusikan sebenarnya selama dalam topik pembelajaran kita ini Bapak. Yang mana ya tiga pandangan teologi tadi mempengaruhi banyak pola pikir orang Kristen di seluruh dunia dan juga di setiap zaman. Maka untuk itu saya katakan tadi tidak mengerankan. Kalau gereja-gereja Lutheran, Calvinis tidak terlalu menekankan, ya, tidak terlalu menekankan pentingnya lahir baru. Pentingnya bertobat terima Yesus tidak terlalu menekankan itu. Karena paham teologi hanya mengatakan yang penting kita tahu Yesus telah mati dan bangkit. Udah selesai. Maka selalu saya dorong Bapak Ibu. Rata-rata kan kita ini kan lahir dari gereja aliran, dua aliran besar tadi. Lutheran atau Calvinisme. Mayoritas. Ya, kita orang Kristen ini lahir dari dua pandangan tadi. Lutheran ya atau Calvinisme. Sebagiannya lagi adalah Armenia. Tapi kalau kita mau coba kelompokkan secara presentasi, pemahaman Lutheran dan pemahaman Calvinisme tadi itu dominan loh Bapak Ibu. Diyakini dan dipahami, dipercayai oleh gereja apa? Umat Tuhan. Sehingga saya katakan tadi, ya, kalau Bapak Ibu misalkan dari uh, gereja karismatik, sudah hal biasa tentang pandangan, sudah hal biasa tentang pemahaman lahir baru. Bahkan penting dan wajar lahir baru. Tapi kalau kita berkecimpung, misalkan tiba-tiba kita beribadah gitu ya, dan nanti melayani di gereja-gereja aja aliran Lutheran dan Calvinis, itu sangat minim dijelaskan. Kalau sudah minim dijelaskan, apalagi dipraktekin Bapak. Nah, di situ sebenarnya kita perlu memahami sore hari ini Bapak Ibu sekali lagi ya tentang hal ini. Tentang konsep keselamatan. Dan kisah para rasul 4:12 mengatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Saya ulangi Bapak Ibu. Keselamatan ada di dalam siapapun. Lain di dalam dia. Siapa itu dia? Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Abraham tidak juga diberikan otoritas dan kuasa oleh Allah. Ya, supaya para pengikutnya diselamatkan oleh karena Abraham. Itu nggak pernah itu otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Sekalipun Abraham dinobatkan sebagai nenek moyang percaya. Dan karena ya ajarannya Abraham. Maka dia dinobatkan menjadi nenek moyang percaya. Orang percaya bukan. Bukan karena ajarannya Abraham. Tapi karena Abraham juga sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Allah yang benar. Dengan yang disembah yaitu Allah Bapa Putra dan Roh. Sama. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia juga diselamatkan. Bukan karena pengajaran mereka. Juga bukan karena kenabian mereka, Bapak Ibu. Tapi karena mereka bertobat dan percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalamnya ada Yesus. Tapi bagaimana dengan rasul yang notabene-nya mereka adalah para murid Yesus? Sama. Mereka juga diselamatkan masuk surga. Bukan karena mereka masuk.
Bukan karena mereka murid Yesus pertama. Bukan. Tapi karena mereka sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan Paulus? Dia juga diselamatkan bukan karena jam terbang pelayanannya yang begitu luar biasa. Bukan. Tapi karena pertobatannya kepada Yesus. Itulah yang dimaksud dengan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dari di dalam Dia. Maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Artinya apa? Tidak ada pribadi lain yang diberikan otoritas bahkan kuasa oleh Allah untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa manusia. Selain daripada kepada yang namanya Yesus. Abraham sekalipun saya katakan dinobatkan dia nenek moyang percaya juga diselamatkan bukan karena pengajarannya, tapi karena bertobat kepada Allah. Dan juga nabi-nabi lain. Serta juga para rasul-rasul lain. Lalu mau kita bandingkan juga pemimpin-pemimpin agama-agama lain. Sama Bapak Ibu. Walaupun mungkin pengikutnya di negeri kita ini mayoritas. Ya. Dan setiap kali pengikutnya harus mengaku dengan mulutnya tentang kenabian dari pemimpin agama itu. Kisah para rasul Pak mengatakan, nabi, nabi mereka itu juga, pengikutnya juga tidak otomatis diselamatkan. Karena mereka mayoritas dan juga karena mereka selalu menyebut nama nabi mereka. Bukan. Tapi karena bertobat kepada Yesus. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh saja orang menciptakan, membuat banyak agama. Boleh saja orang mengklaim dia rasul yang terakhir atau nabi terakhir. Dan bahkan menjadi pelengkap dari semua apa yang dikerjakan oleh nabi-nabi yang silakan saja. Tetapi dia sendiri diselamatkan bukan karena kenabiannya, pengikutnya juga diselamatkan bukan karena percaya bahwa dia nabinya, tapi hanya karena kalau mereka sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Istilah keselamatan memiliki berbagai macam pengertian, Bapak Ibu. Yang pertama, diselamatkan dari sejak dunia diciptakan. Artinya begini, kita ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bisa mendapatkan kesempatan pengampunan dosa hidup kekal, itu Tuhan telah memilih kita, menyelamatkan kita jauh sebelum dunia diciptakan. Tuhan sudah tahu kita, dan Tuhan sudah putuskan, serta Tuhan sudah tentukan. Waktu kita lahir ke dunia ini, kita masuk bagian dari orang yang akan diselamatkan. Yang kedua, keselamatan itu juga bicara tentang di mana kita terus-menerus diselamatkan oleh Allah di dalam perjalanan hidup. Artinya apa? Keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan bukan hanya keselamatan rohani, pengampunan dosa, lalu hidup yang kekal di surga. Amin. Yes untuk itu. Tapi keselamatan itu tidak hanya sebatas itu saja Bapak Ibu. Tapi keselamatan secara jasmani ya. Itu juga didapatkan oleh kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Katanya apa? Tiap-tiap hari kita berhadapan-hadapan dengan berbagai mara bahaya kan Bapak Ibu. Kita keluar pintu rumah kita saja. Sudah ada banyak bahaya menghampiri kita. Apalagi kalau kita sudah dalam perjalanan, sudah di jalan maksud saya Bapak Ibu. Potensi mara bahaya itu begitu banyaknya menghampiri kita, berpotensi menghampiri. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih hidup? Karena itu adalah bentuk penyelamatan Tuhan juga secara besar. Penyelamatan itu juga bicara tentang penyelamatan Tuhan dari usaha dan bisnis kita. Pasti di antara Bapak Ibu sudah pernah mengalami ya jatuh bangunnya dalam membangun usaha dan bisnis kan Bapak Ibu. Tapi artinya apa? Waktu kita pernah diizinkan oleh Tuhan mengalami kejatuhan dalam bisnis. Toh juga gak lama kemudian Tuhan buktikan keselamatan di atas usaha dan bisnis kita itu dengan cara apa? Tuhan bangun kembali. Tuhan pulihkan kembali. Itu juga menyangkut bagian dari keselamatan.
Maka sekali lagi Bapak Ibu, ya keselamatan itu luas. Yang berikutnya, jadi katakan kita diselamatkan dengan berada di dalam status telah dibenarkan. Apa artinya ini? Tuhan tidak hanya memberikan kita jaminan keselamatan secara jasmani, rohani, hidup di dunia dan di surga. Bukan hanya itu yang dijanjikan oleh Tuhan dan diberikan Tuhan. Tapi juga apa? Dibenarkan. Apa artinya dibenarkan di sini Bapak Ibu? Waktu kita hidup dalam dosa, itu kita hidup terus menerus di dalam kuasa pengendalian dan penjajahan dari iblis dan dosa. Tapi itu kita sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Kita dibenarkan. Artinya apa? Iblis tidak lagi berkuasa menjajah kita setiap waktu, setiap saat. Dosa tidak lagi bertumpuk-tumpuk menguasai, mengendalikan hati dan pikiran. Karena kita sudah dibenarkan. Artinya, ada posisi kita yang sudah berbeda sejak kita bertobat kepada Kristus. Sebelum bertobat, posisi kita tetap dalam penjajahan dan penguasaan dari iblis dan dosa. Tapi setelah kita dibenarkan dan dipindahkan tuh secara posisional di dalam Dia, artinya apa? Kita sudah dimerdekakan. Makanya iblis tidak lagi seenaknya menguasai, menjajah, dan bahkan membuat kita terus menerus di dalam dosa. Itu arti kata, iya, kita diselamatkan dan berada dalam status telah dibenar. Yang ketiga, keselamatan itu juga bicara tentang diselamatkan dan terus-menerus diselamatkan dengan disucikan atau dikuduskan. Artinya begini, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, itu juga bersamaan dengan apa? Tuhan membersihkan, arti-arti sederhana menguduskan itu. Tuhan membersihkan setiap saat hati kita, pikiran kita, perasaan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, totalitas hidup kita. Sehingga waktu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah pasti Bapak Ibu. Tidak lagi setiap waktu, setiap saat. Terus kita hidup di dalam dosa. Sudah tidak. Karena dikatakan di sini, keselamatan itu juga bicara tentang pengudusan secara terus-menerus oleh Tuhan selama kita hidup di dunia. Begini yang keempat, keselamatan itu juga berbicara tentang ya diselamatkan melalui kepenuhan dan penebusan kita di surga. Artinya apa? Keselamatan kita itu juga menyangkut masalah keselamatan kita di surga. Jaminan kita hidup di surga. Maka kalau kita simpulkan dari 4 poin ini tentang makna pengertian dari keselamatan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa keselamatan itu bicara dimulai dari masa lampau. Masa lampau ini dari mana? Sebelum dunia diciptakan. Tuhan telah memilih Bapak Ibu dan saya untuk diselamatkan. Oke? Keselamatan itu juga bicara masalah tentang hidup kita hari ini. Artinya apa? Keselamatan yang kita dapatkan itu juga tetap kita alami dan rasakan secara jasmani, secara usaha, bisnis, pekerjaan. Keselamatan itu juga menyangkut tentang kehidupan yang akan datang. Di mana ini maksudnya? Kehidupan di surga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, inilah makna keselamatan yang artinya kalau kita pahami, luar biasa. Makna arti keselamatan itu. Dari paling ujung, ya, saat ini, dan juga masa yang akan datang. Kebenaran merupakan bagian dari keselamatan. Saya sudah singgung tadi Bapak Ibu. Dibenarkan dan diselamatkan itu satu kesatuan yang utuh. Ya. Jadi antara pembenaran dan diselamatkan itu bukan sesuatu hal yang terpisah satu yang enggak, satu kesatuan. Waktu kita posisi kita mulai dibenarkan dan diselamatkan Bapak Ibu. Waktu kita sungguh-sungguh mengaku kita orang berdosa, lalu kita bertobat, lalu percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Lalu buka hati dan pikiran kita melalui kuasa Roh Kudus untuk terima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Di situ terjadi proses pembenaran. Posisi kita sudah berpindah, tidak lagi di bawah penjajahan ini. Sekaligus juga dalam hal itu kita telah dijamin keselamatan kita oleh Tuhan. Termasuk keselamatan kita secara rohani, secara jasmani, usaha pekerjaan dan bisnis. Mungkin kita berpikir, tapi Pak Tony, kalau toh juga kita diselamatkan dalam usaha dan bisnis kita, kenapa masih bisa saja orang percaya bisa mengalami pergumulan dalam usaha dan bisnis? Jangan lupa Bapak Ibu, kisah Ayub, kisah yang paling fenomenal, menggambarkan
Dia sendiri pun, Ayub pasal 1, dia takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Menjauhi dosa. Tapi dia juga tidak lekang dari yang namanya pengujian pemurnian iman. Tapi kalau kita perhatikan, hasil akhir pengujian dan pemurnian iman dari Ayub, apa? Bukan kebangkrutan total, Bapak Ibu. Tapi apa? Pemulihan total. Kenapa? Ayub justru diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat dari yang pertama dia dapat. Jadi artinya begini, Tuhan masih punya hak prerogatif juga, punya otoritas juga Bapak Ibu. Walaupun dia katakan dia menjamin keselamatan kita rohani, jasmani, usaha, jasmani kan gitu. Tapi dia juga masih punya hak juga untuk menguji iman kita. Jadi jangan juga kita pahami, ya, pengujian iman itu sebagai bukti konkret bahwa Tuhan tidak sungguh-sungguh atau tidak konsisten. Ya, menyelamatkan kita. Enggak, enggak. Tapi itu hanya sebatas pengujian iman aja. Karena saya katakan tadi, Ayub terbukti. Hasil akhir daripada kemurnian dan kedewasaan imannya. Justru, ya, dia mendapatkan 2 kali lipat daripada yang pertama. Dia sudah. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu sejenak melihat gambar berikut ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus posisi manusia waktu jatuh dalam dosa. Ya, kita ada dalam posisi kebinasaan kekal. Artinya apa? Waktu kita dalam posisi berdosa, Bapak Ibu, kematian yang mengerikan itu pasti tidak pakai tidak pakai nanti-nanti atau kapan-kapan, pasti dia akan mendapatkan hukuman yang kekal. Di mana maksudnya? Di neraka. Maka Roma pasal 3:23 menjelaskan posisi kita sebagai orang dosa, bahwa semua orang tidak berdosa. Roma 6:23 menegaskan lagi, kalau kita terus-menerus hidup di dalam dosa itu, kalau kita terus-menerus dijajah oleh iblis itu, ujung-ujungnya apa? Kebinasaan yang kekal, kematian yang kekal, hukuman yang kekal. Itu artinya di mana ini? Di neraka. Ibrani pasal 9, 17, ayat 27 mengatakan, hukuman itu pasti bagi orang yang belum mau sungguh-sungguh bertobat. Inilah posisi kita. Hmm. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus sekali lagi. Kita yang berdosa ini tidak akan mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik kita. Usaha kita, kerja keras kita, pendidikan kita, kerohanian kita, amal perbuatan, nggak bisa. Karena perbuatan baik, kesalehan atau kerohanian, pendidikan, amal itu juga sudah terkontaminasi oleh dosa. Sehingga semua upaya dan cara ini tidak bisa langsung memindahkan kita dari kebinasaan kekal langsung kepada kehidupan yang nggak bisa. Karena kita saja. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang ada di hati dan pikiran kita. Entah itu perbuatan baik, entah itu kehidupan rohani, entah itu pendidikan yang tinggi, entah itu amal perbuatan kita yang baik. Sudah terkontaminasi dengan dosa. Maka nggak bisa satupun dari upaya ini untuk bisa memindahkan kita dari kebinasaan kekal langsung ujuk-ujuk manfaatkan hidup kekal. Nggak bisa Bapak. Untuk itu, dengan gagasan dan prakarsa daripada Allah sendiri dia datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Maka 1 Petrus 3:18 mengatakan, Kristus orang benar. Ia mati bagi dosa-dosa kita. Dan ia juga bangkit untuk membawa kita kepada Allah. Bagaimana negasi oleh Tuhan Yesus Kristus? Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, menghapus dosanya, atau memindahkan posisinya dari hukuman kebinasaan ini yang kekal di neraka dengan usaha dan kemampuan sendiri. Karena sudah manusia itu semuanya sudah berubah terkontaminasi dengan dosa. Tapi Yesus, dia adalah Allah, dia tidak pernah berbuat dosa, walaupun dia pernah hidup di tengah-tengah orang-orang berdosa, tapi kekudusannya, kesuciannya tidak pernah terkontaminasi oleh dosa. Maka inilah yang menjadi alasan
Kenapa Yesus layak atau relevan untuk menghapus dosa kita? Tidak pernah berdosa, dikuasai dosa, apalagi tidak pernah berbuat dosa, sudah tidak pernah. Alias, karena Yesus itu dari awalnya clear and clean dari berbagai dosa. Sama halnya Bapak Ibu. Saya pakai analogi yang lain supaya lebih bisa kita. Kalau kita membersihkan ruangan atau kamar, ya rumah kita, tapi sapunya tidak pernah kita bersihkan terlebih dahulu, tapi langsung kita pakai itu sapu yang kotor itu, maka hasilnya kira-kira tidak akan pernah 100% ruangan yang kita sapu atau ruangan yang kita bersihkan clean dan clean dari yang namanya hal-hal yang kotor. Tidak akan. Bahkan kecenderungan akan makin bertambah kotor karena alat yang kita pakai. Sapu tadi adalah sapu yang kotor yang tidak pernah kita bersihkan. Artinya apa? Seberapa banyak pun perbuatan baik manusia, seberapa rohani pun kita, seberapa tinggi pun pendidikan juga, segudang amal perbuatan baik kita, tidak bisa menghapus dosa kita, tidak bisa memindahkan kita dari posisi hukuman di neraka langsung menuju kehidupan surga. Karena kenapa? Karena semua itu telah bercampur baur. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh kita bersyukur. Allah mengambil gagasan dan prakarsa dan ide dan dia sendiri melakukan mengerjakan idenya itu dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Maka kalau kita dengar firman Tuhan, lalu kita bertobat dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita, maka inilah yang menjadi jembatan yang akan memberikan kita ruang dan kesempatan dari berpindah dari kebinasaan kekal di neraka sehingga mendapatkan hidup yang kekal. Maka ya, pasal 5 di Pelembab mengatakan beroleh hidup yang kekal itu harus kita pastikan sudah kita lakukan sejak kita